terpercaya. Di saat kondisi cuaca tidak menentu, harga bumbu dapur di Kota Gorontalo tetap stabil. Video beredar di media sosial seorang warga di Gorontalo konsumsi obat kadaluarsa yang diberikan oleh petugas kesehatan di puskesmas. Polda Sulawesi Selatan menangkap ratusan pelaku kriminal dalam operasi Lipu selama 20 hari. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Harga bumbu dapur di Kota Gorontalo tetap stabil meski kondisi cuaca yang tidak menentu di sejumlah daerah. Menurut pedagang, pasokan yang melimpah dan kurangnya permintaan keluar daerah membuat harga tetap normal. Meski harga bumbu dapur di sejumlah daerah mengalami kenaikan akibat cuaca buruk, namun di Kota Gorontalo, harga bumbu dapur tetap normal. Di Pasar Sentral Kota Gorontalo, seluruh harga bumbu dapur seperti cabai rawit, bawang, hingga tomat malah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harga cabai rawit yang biasanya mencapai hingga Rp80.000, kini hanya berkisar Rp40.000 saja per kilogram. Bawang merah kini hanya berkisar Rp40.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp60.000. Pedagang bilang, turunnya harga bumbu dapur di Gorontalo lantaran ketersediaan komoditas yang melimpah serta kurangnya permintaan keluar daerah. Meski turun, pedagang mengaku harga saat ini masih cenderung stabil dan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Sekarang harga rempah-rempah stabil. Berapa itu? Kalau rica 40 1 kilo. 40 ya? Kalau bawang merah 40, bawang putih 35. Tomat 8.000 1 kilo. Kalau sebelumnya itu berapa? Sebelumnya rica sampai 80, 75. Kalau bawang merah 60, 70. Kalau bawang putih 45. Karena apa itu? Harga normal. Stok banyak, permintaan keluar tidak ada. Di tengah turunnya harga bumbu dapur, pedagang mengaku jumlah pembeli di Pasar Sentral Kota Gorontalo malah berkurang lantaran maraknya lapak di pinggir jalan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, ratusan siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah dibawa ke rumah sakit lantaran diduga keracunan makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Ini sudah dibuatkan. Sekitar 230 siswa mendapat pertolongan di Rumah Sakit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Dari ratusan siswa yang mendapat pertolongan, 44 siswa harus menjalani perawatan intensif. Ratusan siswa ini mengalami gejala mual, muntah, dan gatal-gatal setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan. Menurut siswa, menu makanan yang diberikan saat kejadian diantaranya ikan tuna, tahu goreng, sayur asam, dan buah jeruk. Sementara itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari pihak sekolah maupun penyedia makanan bergizi gratis. Selain itu, sampel makanan juga telah dibawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palu. Sejumlah 200 kita mendatangi kantor daripada SPPG untuk kita mintai keterangan dari petugas SPPG dan mengamankan sampling makanan yang disajikan pada saat makan siang. Untuk selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Balai POM untuk kita kirim ke Balai POM Palu dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas-petugas yang ada di SPPG. Tentunya nanti akan kita dalami lebih lanjut, ditambah lagi kita masih menunggu hasil lab daripada Balai POM yang ada di Palu.
Saudara, program makan bergizi gratis di Kota Sorong, Papua Barat Daya diprotes orang tua siswa. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mengevaluasi distribusi makanan bergizi gratis. Salah satu sekolah di Kota Sorong menerima banyak keluhan dari orang tua siswa. Salah satunya mereka memprotes porsi makanan yang dibagikan sangat kurang. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya memastikan akan mengevaluasi program makanan bergizi gratis di wilayahnya. Saat ini, program makanan bergizi gratis di Papua Barat Daya telah berlangsung selama 8 bulan. Menjadi catatan kami itu dari porsi makanannya itu mungkin terlalu sedikit untuk ukuran anak-anak SD yang kelas 4, 5, dan 6. Mungkin ada perbedaan antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 porsi. Selama ini kan sama. Jadi yang menjadi keluhan santri dan orang tua itu terutama adalah porsi makan anak-anaknya yang kurang. Sekda selaku Ketua Tim Satgas Kota Sorong dan juga dari pihak pengelola, kemudian dari ahli gizinya, kemudian kepala dapurnya, kami berdialog dengan pihak sekolah. Tentunya apa persoalan dari kita semua diskusi sama-sama, tentu ini nanti akan dilakukan perbaikan sehingga kejadian serupa ini tidak terjadi. Saudara, dua pengendara sepeda motor di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan bertabrakan. Kedua pengendara terlempar hingga masuk ke parit. Beginilah kondisi kedua pengendara motor yang bertabrakan dari arah berlawanan di perempatan Jalan Lanto Daeng Pasewang dan Jalan Bau Masepe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua pengendara sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Kedua pengendara mengalami luka parah dan dibawa warga ke rumah sakit. Ya, terjadi kecelakaan di mana melibatkan dua kendaraan, ya, roda 2, yaitu kendaraan Yamaha NMAX, ya, yang bergerak dari arah utara ke selatan. Kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha juga, Yamaha Fiction, dia bergerak dari arah timur ke barat. Nah, dengan demikian dia pas ketemu di tengah itu, ya terjadilah kecelakaan. Mereka tidak saling memberikan kesempatan. Tadi langsung ke rumah sakit itu, ke puskesmas, apalagi namanya ini sebelah ini? Pangkajene. Dan yang satu itu dilarikan ke Nenek Malomo tadi itu. Video beredar di media sosial seorang warga di Gorontalo konsumsi obat kadaluarsa yang diberikan oleh petugas kesehatan di puskesmas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, dua kelompok warga di Desa Lambu Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara saling serang. Diduga bentrokan ini akibat sengketa lahan tambang yang masih dalam proses hukum di pengadilan. Dua kelompok warga ini saling serang dengan menggunakan batu, kembang api, bahkan senjata tajam. Satu unit mobil rusak akibat lemparan batu. Jalan poros yang menghubungkan Buton dengan Kendari pun sempat ditutup. Satuan Brimob dan Polres Buton yang berada di lokasi langsung berusaha melerai dan menenangkan massa. Setelah melalui mediasi, polisi berhasil meminta dua kelompok untuk mundur sehingga suasana berangsur kondusif dan jalan poros kembali dibuka. Kemarin siang itu sampai dengan menjelang maghrib di lokasi tambang Lambu Sango, Kecamatan Kampung Tori, telah terjadi gesekan antara kelompok massa. Mereka sama-sama mengklaim kalau lokasi tambang itu
milik mereka yang masih sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Kami sebagai aparat keamanan selalu berada di posisi yang netral untuk berusaha mengamankan bagaimana supaya kedua kelompok ini tidak saling bentrok dan tidak terjadi korban. Saudara, seorang warga di Kota Gorontalo diduga menerima obat kadaluarsa dari petugas puskesmas. Hal ini diketahui setelah pasien mengkonsumsi obat tersebut. Baru-baru ini warga di Gorontalo dihebohkan dengan postingan di media sosial. Seorang warga menerima obat kadaluarsa dari petugas kesehatan di Puskesmas Dumboraya, Kota Gorontalo. Kepala Puskesmas Dumboraya mengaku pasien diberikan obat kadaluarsa pada 8 September 2025 dan baru disadari keluarga pasien setelah dikonsumsi selama beberapa hari. Obat yang diberikan diketahui kadaluarsa pada bulan Agustus 2025. Kepala Puskesmas bilang kekeliruan ini lantaran suasana pelayanan pasien yang membludak sehingga membuat petugas tidak fokus dan salah memberikan obat. Dilayani secara gratis. Nah, jadi pada saat itu puskes itu masih dalam keadaan ramai. Dalam keadaan ramai, jadi petugasnya itu sudah tidak konsentrasi lagi, terpaksa diambil obat yang ini itu. Tapi sebenarnya petugas itu tidak ada maksud untuk memberikan obat yang expired itu, tidak ada etikat yang buruk. Obat masih tergabung dengan obat lain, Pak? Itu sudah disendirikan tempatnya, cuma tapi masih dalam satu areal, tapi sudah disendirikan. Jadi karena sudah kacau, nah itu didapat ambil kurang satu strip itu yang expired. Usai menerima laporan ini, Puskesmas Dumboraya mengaku langsung memeriksa kondisi pasien yang telah mengkonsumsi obat kadaluarsa. Pasien pun dipastikan aman dan tidak ditemukan dampak kesehatan akibat mengkonsumsi obat kadaluarsa. Tim Liputan, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, Puskesmas Dumboraya di Kota Gorontalo banyak menerima pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pasien yang terkena gangguan pernafasan mulai dari usia 14 hingga 45 tahun. Diduga akibat perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Sejak beberapa pekan terakhir, wilayah Gorontalo dilanda cuaca yang tidak menentu, mulai dari kondisi cuaca panas hingga hujan. Dampak dari cuaca yang tidak menentu ini membuat sejumlah warga di Kota Gorontalo mendatangi puskesmas terdekat dengan gangguan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala puskesmas bilang pasien yang datang mulai dari usia 14 hingga 45 tahun, rata-rata dengan gejala demam, flu hingga batuk. Selain faktor cuaca, infeksi saluran pernapasan ini juga diduga lantaran kondisi lingkungan seperti jalan yang berdebu serta polusi udara. Paling banyak pasien infeksi saluran pernapasan. Karena itu dilihat dari cuaca sekarang ini yang tidak menentu. Jadi paling banyak pasien mengeluh panas, batuk, beringus. Yang paling banyak itu usia dari 14 tahun sampai dengan 45 tahun. Untuk mengantisipasi terpaparnya infeksi saluran pernafasan, warga pun diimbau agar selalu menjaga dan memperhatikan kondisi lingkungan saat beraktivitas. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo. Polda Sulawesi Selatan menangkap ratusan pelaku kriminal dalam operasi Lipu selama 20 hari. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Polda Sulawesi Selatan mengungkap 290 kasus kejahatan konvensional dan menangkap 411 pelaku kriminal yang meresahkan masyarakat.
Ratusan kasus ini terungkap saat Polda Sulawesi Selatan menggelar operasi Lipu selama 20 hari. Tindak kriminal yang terungkap mulai dari kasus penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian kendaraan bermotor. Total tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 411 orang yang terdiri dari 115 tersangka yang merupakan target operasi dan non-target operasi 296 tersangka. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain 1 bajai, 9 unit motor, 14 unit ponsel, 5 unit laptop, busur, dan anak panah, hingga kunci letter T yang biasa digunakan pelaku pencurian sepeda motor. Rekan dari seluruh media, saya akan menyampaikan dalam pelaksanaan operasi ini, Polda Sulawesi Selatan dan jajaran telah berhasil menangani kasus sebanyak 290 kasus. Kemudian jumlah tersangka yang telah ditentukan atau masuk dalam target operasi sebanyak 115. Nah, ini semuanya sudah terpenuhi 100%. Kemudian non-TO 296 tersangka. Dari total ada 411 tersangka yang terdiri dari 392 tersangka adalah dewasa dan 19 tersangka masih di bawah umur. Saudara, seorang CPNS yang bertugas di Satpol PP Kota Ambon, Maluku mengadu ke Wali Kota Ambon terkait pelecehan yang dialaminya. Datang bersama orang tuanya saat program Wali Kota Jumpa Rakyat. Salah seorang perempuan CPNS mengaku menjadi korban pelecehan seniornya di Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Ambon. Korban bilang ini terjadi saat perayaan ulang tahun Kota Ambon. Pelaku datang ke kantor dalam kondisi mabuk. Menanggapi aduan ini, Sekretaris Kota Ambon menegaskan akan menindak tegas pelaku sesuai prosedur. Ya, yang berkaitan dengan ada informasi pelecehan daripada staf Satpol PP terhadap pegawai Satpol PP, saya sudah mintakan ke Inspektur untuk segera berkoordinasi dengan BKPSDM supaya segera mengambil langkah. Yang pertama, yang bersangkutan itu ditarik dari Satuan Polisi Pamong Praja ke BKPSDM untuk pembinaan, sambil proses-proses kita laksanakan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Saudara, mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa Manusa di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa yang mencapai 1,2 miliar rupiah. Polres Seram bagian Barat menetapkan kedua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa periode 2017 hingga 2022. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan berdasarkan hasil gelar perkara bersama Ditkrimsus Polda Maluku. Kedua tersangka diduga tidak melaksanakan kegiatan sesuai APBDes, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, serta melakukan penggelembungan anggaran sehingga merugikan negara senilai 1,2 miliar rupiah. Modus operandi: 1. Tidak melaksanakan kegiatan yang tertuang pada APBDes atau kegiatan tersebut fiktif. Yang kedua, berubah dan menaikkan harga atau anggaran barang serta kegiatan tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau di markup. Dan yang ketiga, memanipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Motifnya yaitu menguntungkan, memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil kru yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.